Bab 14. Sintesis. Kayo terbangun dengan rasa sakit yang tidak langsung ia pahami. Bukan rasa sakit tajam seperti luka baru, melainkan nyeri tumpul yang menyelimuti seluruh tubuhnya seolah setiap tulangnya pernah retak lalu dipaksa menyatu kembali tanpa waktu istirahat. Ia mengerang pelan. Langit-langit kayu tua menyambut pandangannya. Bau obat sederhana, kain basah, dan keringat manusia bercampur di udara. Aku masih hidup. Kesadaran itu datang perlahan, tanpa euforia. Kyle mencoba menggerakkan jarinya. Berhasil. Ia menarik napas panjang dan langsung meringis ketika rasa perih menjalar dari bahu hingga dada. Jangan terlalu banyak bergerak dulu. Suara wanita terdengar dari samping. Kyle menoleh perlahan. Seorang wanita parubaya duduk di kursi kecil. Ia mengenakan seragam medis sederhana Guild. Rambutnya diikat rapi, wajahnya lelah tapi tidak dingin. Kau pingsan hampir setengah hari. Lanjutnya. Kalau orang-orang itu tidak menemukanmu, Ia tidak melanjutkan. Kyle pun tidak bertanya. Ia tahu kelanjutannya. Aku, di mana? Suaranya serak. Ruang perawatan Guild. Kyle menghela napas. Guild. Ia menutup mata sejenak, mengingat kembali potongan terakhir sebelum gelap kapak. Darah, mana nol? Kesalahan. Kesalahan bodoh. Kau sendirian di Dungeon Efrain. Kata wanita itu sambil mengganti perban. Manamu habis total. Lukamu cukup parah untuk ukuran levelmu. Kyle membuka mata. Maaf. Wanita itu berhenti sejenak, lalu menatapnya dengan ekspresi aneh. Kenapa kau minta maaf? Kyle terdiam. Ia tidak tahu kenapa kata itu keluar. Mungkin kebiasaan lama Reno selalu merasa bersalah karena merepotkan orang lain. Wanita itu menghela napas pelan. Kau tidak salah karena mencoba. Katanya. Tapi kau akan mati kalau terus bertarung seperti itu. Kyle memalingkan pandangan. Tidak akan terulang. Gumamnya. Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri, merapikan peralatan, lalu berjalan ke pintu. Kau harus istirahat 1 hari penuh. Jangan keluar kota dulu. Guild sudah mencatat insidenmu. Pintu tertutup. Kyle kini sendirian. Ia bergegas membuka jendela statusnya. Nama, Kyle. Level 4. Mana? 1200. Kondisi, luka sedang. Kelelahan berat. Skill, Wandering Eye unik, Sintesis unik, Wolfclaw F. Kyle menatap angka mana itu lama. 12. Angka kecil yang membuatnya sadar betapa rapuh dirinya. Ia mengingat sensasi ketika mananya habis kepalanya seperti diremas. Dunia kabur. Tubuh menolak bergerak. Batasan. Itu kata yang terngiang di kepalanya. Bukan hanya batas mana, melainkan batas kesabaran. Batas perhitungan. Batas keserakahan. Kyle mengepalkan tangannya perlahan. Kalau aku terus seperti ini, bisiknya. Aku akan mati sebelum menjadi kuat. Ia menarik napas panjang, menenangkan detak jantungnya. Jeti, aku harus merubah caranya. Malam tiba. Kyle masih berada di ruang perawatan, masih sendirian. Lampu minyak kecil menerangi sudut ruangan dengan cahaya kekuningan. Ia duduk perlahan, meski bahunya masih terasa nyeri. Di samping ranjang, tas kecilnya tergeletak. Kyle membukanya. Di dalamnya hasil dungeon. Kulit serigala api. Beberapa tulang goblin. Potongan kain kasar dari monster humanoid. Barang-barang yang selama ini hanya ia jual mentah. Kyle memandangi benda-benda itu. Wandering Eye aktif pelan, memindai. Kulit serigala api. Kondisi, baik. Properti, tahan panas rendah. Fleksibel. Potensi, dapat ditingkatkan. Kain monster. Kondisi, buruk. Properti, ringan. Potensi, rendah. Kyle menelan ludah. Skill sintesis berdenyut samar di dadanya seperti sesuatu yang menunggu digunakan. Ia teringat kata-kata yang muncul saat pertama kali memilih skill itu. Dapat menggabungkan apapun. Namun penggunaan mana sangat besar. Selama ini, ia menganggapnya sebagai skill darurat sesuatu yang bisa ia gunakan nanti, saat lebih kuat. Namun sekarang, Kyle tersenyum tipis, pahit. Kalau aku terus mengejar kekuatan instan, aku akan mati. Ia mengeluarkan kain dan kulit serigala, meletakkannya di lantai. Kalau aku tidak bisa bertarung lebih lama, gumamnya, maka aku harus membuat setiap pertarungan lebih aman. Ia duduk bersila, memejamkan mata, mengaktifkan sintesis. Rasa panas menjalar dari dadanya. Bukan panas seperti api melainkan sensasi tekanan berat, seolah ada sesuatu yang ditarik paksa keluar dari dalam tubuhnya. Kyle menggigit bibir, menahan suara. Mananya berkurang perlahan,
Tapi konstan. Sintesis aktif. Target, kulit serigala api tambah kain monster. Hasil, peringatan, konsumsi mana tinggi. Benda-benda di lantai mulai bergetar. Kulit serigala melunak, seratnya terulai. Kain monster menyatu. Benangnya berputar seperti ditarik angin tak terlihat. Kyle merasakan pusing. Pelipisnya berdenyut. Fokus. Ia memaksakan diri, membayangkan satu tujuan sederhana. Pelindung. Bukan baju besi. Bukan senjata. Hanya sesuatu yang bisa menyelamatkannya dari satu serangan fatal. Mana terus terkuras. Mana? 12, 5, 2. Hah? Kyle hampir kehilangan kesadaran. Namun tepat sebelum mananya habis sepenuhnya, cahaya redup muncul lalu padam. Benda di lantai berhenti bergerak. Kyle terjatuh ke depan, bertumpu pada tangan. Napasnya tersengal. Ia hampir pingsan. Namun ia memaksa membuka mata. Di hadapannya tergeletak sebuah pelindung lengan. Sederhana. Tidak indah. Namun padat. Kyle mengulurkan tangan gemetar, menyentuhnya. Dingin. Nyata. Wandering Eye aktif otomatis. Pelindung lengan sintesis buatan. Kualitas, rendah menengah. Efek, reduksi kerusakan fisik ringan. Catatan, stabil, dapat ditingkatkan. Kyle tertawa pelan. Bukan tawa bahagia. Bukan tawa gila. Melainkan tawa lega seolah ia baru saja menemukan jalan sempit di tengah jurang. Ini. Bisiknya. Ini berbeda. Ia mengenakannya perlahan di lengan yang sehat. Pas. Tidak mengganggu gerakan. Tidak berat. Kyle bersandar ke dinding. Tubuhnya lemas total. Mana? Nol. Ia menutup mata, membiarkan kelelahan menelannya. Namun pikirannya tetap bergerak. Skill ini bukan untuk di-spam. Sintesis. Bukan kekuatan instan. Melainkan investasi. Sesuatu yang ia buat sekali namun melindunginya berkali-kali. Kyle mengingat dungeon. Kapak, detik ketika ia hampir mati. Kalau aku punya ini saat itu. Ia membuka mata. Mulai sekarang. Gumamnya pelan. Aku tidak akan mengejar kemenangan cepat. Ia mengepalkan tangan, merasakan berat pelindung di lengannya. Aku akan menciptakan keunggulan yang bertahan. Keesokan paginya, Kyle terbangun dengan tubuh masih nyeri, tapi pikirannya lebih jernih. Mana mulai pulih perlahan. Ia berdiri di depan cermin kecil di ruang perawatan. Seorang anak laki-laki kurus menatap balik padanya mata gelap, wajah pucat, namun sorotnya. Berbeda dari sebelumnya. Lebih tenang. Lebih tajam. Kyle mengencangkan pelindung lengannya. Bukan untuk pamer. Bukan untuk terlihat kuat. Melainkan sebagai pengingat. Kesalahan hampir membunuhku. Ia kemudian mengambil tasnya, lalu berjalan keluar ruangan. Di lorong guild, beberapa petualang menoleh. Mereka mengenalinya. Anak yang hampir mati sendirian di dungeon. Kyle tidak menatap balik. Ia melangkah maju. Perlahan namun mantap. Di luar, papan misi rank berdiri megah. Kyle berhenti beberapa langkah darinya. Bukan untuk mengambil misi. Belum. Ia menatap tangannya sendiri. Sedikit demi sedikit. Katanya pelan. Aku akan menjadi kuat. Gumamnya sembari menghembuskan nafas. Bab 15. Rumor kecil.